Saya sering membantu orang tua saya di sawah. Pagalu dek na parang dia sengi agama. Ay dek nula lolongan dia sengi asalamakeng. Magay narik kumelo si magalut tawi waktu pabusi yero pitaw galuna dek na paja na patwi. Pursi na patwi na palele si pursi na palele na parice si nakasi siaga ni metre na halat tanah na bali galuna. Nah sengiro dek padahal akasolangang. Padang kameo salamat paralu na pahang agamay. Apabila ada pedagang yang tidak paham agama, maka kita tidak akan selamat. Maka biasaan kepadang kamakumat timbangi dek pan makasih nasoron ni. Narik ko mangaliwi iro litere na natumbuk oleh rilalangi. Narik ko mabalu iro litere na natumbuk oleh sariwangi. Melo mega tawana padahal akasolangan. Kenapa dia tidak paham agama? Pemimpin yang tidak paham agama maka tidak akan selamat. Karena kenapa? Dia tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Angka matu bantuang kursi nakatte naratte si kang kana agaletu di masyarakat. Karena kenapa? Tidak paham agama. Itulah Allah menurunkan kita agama agar kita supaya selamat di dunia ini. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yanaru ada masaru sipato masaru sitinaja ripuada yaro idi rupa tawe yanaritu ada alhamdulillah. Itulah tanda kesyukuran kita yang diucapkan oleh lisan kita. Terutama kita datang di masjid ini, melangkahkan kaki kita, menghadirkan diri kita, melaksanakan salat berjamaah. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk kita inilah orang pilihan. Kita dibangunkan mengingat Allah. Kita bangun di tempat tidur kita, kita ingat masjid untuk melangkahkan kaki kita. Inilah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mengantuk karena kita makan sahur. Boleh jadi kita mengantuk karena kecapean, apalagi menjelang ingin lebaran. Ibu-ibu pada sibuk mana rupa tahu ibu-ibu emak bepani dan sebagainya, pergi belanja untuk berlebaran. Akan tetapi rasa capek itu dia abaikan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita senantiasa mengirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pangulutta Abu Ja'far di dalam kitab Barasanji, Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Upapahana punay tau masalawai nanniya tau mapasalama'i masari pahulukan Muhammad. Beruntunglah yang dimiliki upapahana punay orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, insyaallah kita akan selamat. Nasabak Nabi tanah sabari, kita masuk, kita kenal yang mana hak dan yang mana yang batil, yang mana halal dan yang mana haram. Dia ajarkan di dalam agama kita, sehingga Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
tiap-tiap umatku masuk dalam surga kecuali yang enggan. Alina tumide na mailo. Di mana dia ajarkan di dalam agama kita. Olehnya itu Pak, dalam kesempatan kali ini upaminasa rampenya ki paringalangi ki ditujungna pentingnya yang namanya agama. Nasabak po Allah Ta'ala temakan na pujita natarungat ki riasengnya agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabak magai seandainya tidak ada agama magai ki di kejadian rupa tawe. Apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Salah satu saja contohnya agama Islam. Bagaimana itu? Baru persoalan antara hubungan manusia, pernikahan antara suami dan istri diatur oleh agama dengan baik. Bendengnya dia gaga iro agama yang aga nakira kejadian. Anak tak yang ga ibeneta. Pada ranita anak darat tak yang ga ibeneta wadi kisyalan, akan tetapi diatur oleh agama sehingga kita bisa berbeda dengan makhluk yang lain dan binatang. Nisab pong Allah Ta'ala agar yak katai. Nisab pong Allah Ta'ala agar tujuatta. Unro na pujita pong Allah Ta'ala na pancajini kiriasanya agama. Na pancaji sinin na makhluk na lebok ni tanai menciptakan seluruh makhluk di dunia ini semua ada kebahagiaan. Pong Allah Ta'ala na pancaji balewe menciptakan seekor ikan di mana tempat kebahagiaannya tiada lain kalau bukan di dalam air. Makanya menna iro balewe nariku angker ilalana uwaye. Dek gahaga bali masisa nariku angker ilalana uwaye sangat ding na melok metoni mate. Akan tetapi Pak Bu, coba perhatikan, kita tangkap itu ikan. Dipendre irasa na putanangi, dipatama ilalan na kamera, tak dipatunangi ase. Pasti lupa-lupa nang ramate, mahagi na kasih paunron na. Dipatama ilalan na kamera, tak dipalew irasa na kasaro pitula piye, dipajalanan ni ase, mahagi na mahate karena bukan di situ tempat kebahagiaannya. Manu-manuin na pancaji pong Allah Ta'ala tegi mulut kebahagiaannya. Tiada lain di alam yang bebas. Allah maganya menir manu-manu masui pula di saran dari rigau engkana lubangnya pun tidak ada isi perutnya. Dia keluar kembali sore hari malisa ya pun malisa italina temakanya mana nasa di manu-manu akan tetapi coba kita tangkap itu burung. Yang pertama ini lelena jabba namun ini jabba ulalung ijamin andrena elek araweng tapi upana engka lubang angka hal masuk oleh jabbae lutuk masuk iru manu-manu lagi nasuk. Kenapa ia keluar padahal tempatnya terbuat dari emas, makanannya dijamin pagi dan malam, siang dan malam. Lagi nasuk karena bukan di situ tempat kebahagiaannya. Begitupun kita manusia tega taruh kebahagiaan tak pun Allah Ta'ala tiada lain kalau bukan di dalam agama. Nasabak nariko dega agama aga nak kejadian idir patawe. Olehnya itu Pak, Allah yang sangat luar biasa menurunkan yang namanya agama, diajarkan kepada kita agar manusia itu selamat. Nah sahabat, tanya itu bahwa Pak Ustaz perlu paham agama, tanya bahwa Pak Kiai perlu paham dasar agama, kan tetapi seluruh manusia harus paham yang namanya agama. Nah sahabat, Pak Galung dek na paham agama. Sahabat, mondok di kampung, saya biasa tinggal di kampung Pak. Saya sering membantu orang tua saya di sawah. Pak Galung dek na paham biasanya agama. Ay dek nula lolong biasanya assalamualaikum. Magai narik kumelo si mak galut tahu waktu pabusi iro pitaw galuna dek na paja na patui kursi na patui na palele si kursi na palele na parice si nakasi siaga ni metro na halat tanah na bali galuna. Nasa ngiro decing padahal akasolangan. Padang kamelo salamat baralu na paham agama. Apabila ada pedagang yang tidak paham agama, maka kita tidak akan selamat. Maka biasa angka padangka melakukan timbangi dek pan makasih nasoron ni. Nariko mangaliwi iro litere na natumbuk oleh rilalangi. Nariko mabalu iro litere na natumbuk oleh sariwangi. Melo mega tawana padahal akasolangan. Kenapa dia tidak paham agama? Pemimpin yang tidak paham agama maka tidak akan selamat. Karena kenapa? Dia tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Angka matu bantuan kursi nakate naratte si kang kana aga letu di masyarakat.
Karena kenapa? Tidak paham agama. Itulah Allah menurunkan kita agama agar kita supaya selamat di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan pada subuh kali ini, ketika membahas agama, saya teringat dengan guru saya ketika kami tinggal di pondok pesantren. Setiap hari, setiap pagi pengajian, nasengi terorota mengaji turaki, baca ki guru tak. Ketika membahas mengenai agama, kami teringat ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika sahabat mendengarkan ayat ini, pada waktu itu riwayat tuena pada turun ina bacakan ina bitta ayat yang terakhir, para sahabat bergembira, Mario merenung. Kenapa bahagia? Karena sahabat menganggap bahwa makada ayat sokun itu naseng agamai, sokutoni naseng papinya menge. Maka ini sahabat so aiga kira-kira dek na bahagia, iga kira-kira dek na Mario, iga kira-kira dek na marenung nariku sokuni agamai, sokutoni papinya menge yang kena tina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di balik itu ada seorang sahabat yang mendengarkan ayat ini bukan bahagia, akan tetapi justru menangis. Siapakah itu? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, "Magi kira-kira dek Morio merenung Abu Bakar, padahal ayat ini adalah merupakan ayat yang terakhir dan ini menandakan bahwa kita sudah merdeka. Manakah ini teriki Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Wahai sahabatku, perlu kita ketahui bahwa ini ayat yang terakhir turun. Sokuni papinya mengi, sokutoni nasa agamai. Tapi di balik ini tanda-tanda maka yang kita cintai selama ini, orang yang kita menghibur kita dikala kita sedih, orang yang senantiasa kita pandang dengan penuh cahaya, tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Dek namita nasalaiki Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Nasabak sukutoni nasa agamai, sukutoni nasa papinya mengi." Ketika sahabat saat itu mendengarkan Abu Bakar, di saat dia sudah bahagia langsung bersedih dan menangis. Cerita yang mana sahabat? Karena kenapa? Ingin ditinggalkan oleh orang yang sangat mulia, orang yang sangat dicintainya selama ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula alhamdulillah Pak Bu, tidak lama lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang kita cintai. Bulan penuh kemuliaan, di mana Rasulullah senantiasa mengajarkan kita sebelum masuk bulan Ramadan, mengajarkan doa-doa kepada kita agar kita mencapai si rumput mana kita sengi bulan Ramadan. Ada pak dolongin na nabita na pagurwaki na niya umana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puang tapak barakah ke ka ulang Raja nan niya ulang Sya'ban nan niya pasti runtuh ka ulang Ramadan. Inilah yang patut kita syukuri Pak Bu. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita tahun lalu kita bersama di sini, kita bersama melaksanakan ibadah pada hari ini, bulan ini. Tapi mungkin tahun ini kita tidak bersama dengan mereka. Orang tua kita bersama pada tahun lalu, belum tentu kita bersama pada bulan ini. Bahkan kita pada hari ini belum tentu kita mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Dan tak lama lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Alangkah ruginya kita apabila kita tidak menggunakan, memanfaatkan momen-momen seperti ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ceramah saya ucapkan juga pula terima kasih. Saya teringat pada tahun lalu saya juga berdiri di tempat ini. Tak terasa begitu waktu berputar, dari detik menjadi 1 menit, dari menit menjadi 1 jam, jam ke jam jadilah 1 hari, hari demi hari jadilah 1 bulan, bulan demi bulan jadilah 1 tahun. Tak terasa saya tinggal di tempat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur berada di tempat ini.
Sangat luar biasa, masjid ini adalah merupakan ikon, dan kita sangat bersyukur berada di tempat ini, di sekitar ini. Kita dibangunkan oleh pemerintah dan persatuan masyarakat, sehingga terbentuk masjid di tempat ini kita pakai untuk berjamaah. Kita harus bersyukur daerah Bone, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala berkat dengan pemimpin kita dan orang masyarakat persatuan orang Bone, kita adanya masjid di tengah kota. Kita senantiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah di tempat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya teringat tahun lalu saya mengucapkan kata-kata, keberadaan saya di sini, saya mengharapkan semua kepada orang tua saya yang ada di sini. Saya mengharapkan kepada jamaah, wangaramu pakasi ada kumakada, anggaplah saya sebagai anaknya, anggaplah saya sebagai saudaranya, anggaplah saya sebagai adiknya. Apabila anak kita punya salah, tegurlah. Dan apabila anak kita sudah berkesalahan, angka ada dek nasib tinaja, ajarkanlah, didiklah. Apabila ada anak tasulpikar, angka jok-jokana ajina dek nasib tinaja, maka maafkanlah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan tibalah saatnya pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah. Dan tak terasa, karena waktu yang sehingga ada satu hal yang sangat penting sehingga saya harus tinggalkan juga tempat ini setelah bulan Ramadan. Olehnya itu Pak, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih tanpa kecuali, terutama kepada Pak Ketua saya di Masjid Songkoreca yang telah membimbing kami dengan baik sehingga kami bisa seperti ini. Begitupun para petugas masjid, pemali ini adalah juga merupakan orang tua saya yang senantiasa mendidik saya dan membimbing saya selama ini. Begitupun dengan Puan Imam, saya ucapkan banyak terima kasih. Itu adalah saudara-saudara saya. Bahkan ketika ingin menikah, dia menginginkan saya mencarikan pasangan hidupnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ada berkahnya si masing-masing Puan Imam, karena itu dalam pernikahan suami istri itu ada ibadah yang sangat panjang. Dan selanjutnya, saya selalu bersama-sama juga sama Ustaz Pak Kamri sebagai partner saya ini menjadi tukang azan di sini. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila keberadaan saya di tempat ini punya kesalahan, karena manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Begitupun para jemaah, apabila ada makanan atau minuman yang sering apa saya makan, tapahallah kekak, namun cedek mua nasabak dia itu gaga pamalekna sangat dinna yang itu neraka pacalan nafang Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Pak Bu, saya ucapkan juga banyak terima kasih karena kurang lebih 1 tahun lebih di sini saya berada. Alhamdulillah, saya sering pergi nongkrong-nongkrong di rumah jamaah, bahkan di kafe-kafe jamaah, yaitu Warkop, Arkadia dan Kubus, bahkan Selera Naraya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kenapa? Beliau adalah sahabat-sahabat saya. Biasa Kak Luka di Kubus, alhamdulillah, dan senantiasa memberikan sumbangsi di tempat ini. Setiap Jumat dia selalu sponsori untuk minum kopi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Begitupun di Arkadia kami ucapkan banyak terima kasih. Selera Nelayan bahkan menyiapkan kami petugas untuk selalu sarapan di tempatnya. Bahkan bertanya ketika tidak ada istri saya, dia selalu mengatakan, "Tegina segini tak nak pacelo kumai." Saya ucapkan banyak terima kasih. Nari kumelo Kak wale ina sabab material saya dia kasih boleh palai, tapi mudah-mudahan awal ki sama Allah Subhanahu wa taala nasabah apalam malapi-lapi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan ucapkan banyak permohonan maaf apabila keberadaan saya di tempat ini selama ini punya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Saya teringat kepada guru-guru saya di waktu pengajian aga adana. Ia tu nasana biasa itu malabi. Biasa rampi adana patau supu inasana. Orang yang suci itu adalah orang yang senantiasa menganggap dirinya punya dosa dan selalu berdosa. Akan tetapi orang yang senantiasa menganggap dirinya punya banyak ibadah, bahkan menganggap dirinya sudah benar, selalu menganggap dirinya sudah benar, maka itu sebenarnya marutai atinana. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sebagai manusia kita selalu beristighfar, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Bahkan Rasulullah minimal 100 kali mengucapkan istighfar dalam satu hari. Olehnya itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini
Allah mengampuni dosa kita, menggugurkan dosa kita, sehingga kita berpisah dengan bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan mulan wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami mengenal-Mu. Janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami dekat kepadamu. Janganlah Engkau cabut ke kami sebelum kami melaksanakan segala perintah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ketahui bahwa dosa kami lebih banyak daripada rintihan-rintihan hujan yang ada di bumi. Dosa kami lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di dunia ini. Dosa kami tahu lebih banyak daripada air laut yang ada di dunia ini. Akan tetapi kami tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang senantiasa membimbing kami, mendidik kami, sehingga kita menjadi manusia yang sejati. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sekian dan terima kasih. Tapi dalam Qurannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.